bagi anak domba, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja.
percaya sebab anugerah.
Shalom jemaat sekalian. Ya, shalom untuk yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang mengambil inisiatif mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia. Karena itu mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan ada baiknya kalau kita menyapa kanan kiri kita terlebih dahulu. Mungkin kita belum kenal gitu, katakan selamat hari Minggu dan sebagainya. Ya, luar biasa, luar biasa. Kita berkumpul sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita berkumpul untuk menyatakan kasih kita, komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Layaklah Engkau dipuji dan disembah, sebab Engkaulah Allah yang besar, yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Jiwa kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan, sebab sungguh besar Engkau Allah kami. Renungkan
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih, kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa setiap dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya yang begitu besar dalam hidup kita. Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebesaran-Mu yang jauh melebihi segala yang dapat kami pikirkan, atas kedaulatan-Mu dalam sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat bersandar kepada-Mu dalam segala situasi yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, karena saat Engkau telah memberikan segala-galanya untuk menebus kami, namun kami belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami belum sepenuhnya mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami memilih untuk menyimpan bagian-bagian tertentu dalam hidup kami untuk kepentingan kami sendiri. Kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami dan terus memampukan kami untuk dapat mempersembahkan segenap hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk menyembah-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Engkau sucikan tutur kata dan perbuatan kami, agar dalam ibadah saat ini hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kehadiran Kristus ke dalam dunia membawa sukacita yang sejati bagi kita, suatu sukacita yang tidak sebanding dengan berbagai hal lain di dunia. Mari kita bersorak-sorai oleh sebab karya penebusannya, bersukacita dan bekerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Sukacita, bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Diserahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Sukacita, sukacita, bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
bersama Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa tiap minggu kita selalu diingatkan dan diperbaharui melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk setia dalam jalan-jalan-Nya, sama seperti Dia yang telah setia dalam hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap kita. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang kami dengan anugerah-Mu yang tidak pernah putus itu.
sehingga kami bisa mencapai garis akhir, dan pada waktu kami mencapainya, kami bisa berkata semua karena anugerah-Mu. Anugerah yang sudah mencari kami, anugerah yang sudah menyelamatkan kami, adalah anugerah yang sama yang akan terus menopang dan memampukan kami, sehingga kami bisa memberikan seluruh hidup kami kepada Kristus yang lebih dahulu sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau bukan karena anugerah-Mu yang terus menerus menopang dan disediakan bagi kami. Lagu tadi menjadi sebuah pernyataan yang terlalu berani yang keluar dari mulut kami. Tapi kami percaya di tengah kelemahan kami ada anugerah-Mu yang kuat menopang kami. Itulah sebabnya kami bisa berkata, Tuhan selidiki hati kami, tolong kami supaya kami terus setia sampai pada akhirnya. Terima kasih. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pemberitaan firman. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Roh Kudus, mari Engkau berkarya melebihi kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami sekali lagi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan membawa transformasi. Terima kasih Tuhan. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita patut bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kita. Dan minggu ini adalah minggu yang kedua. Karena ini adalah minggu yang kedua, seperti kebiasaan di gereja kita tercinta, kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama. Dan hari ini saya sangat bersukacita sekali karena kita sampai pada bagian terakhir kitab Amos, yaitu pasal yang ke-8. Tapi jangan buru-buru sukacita karena masih ada satu pasal lagi, yaitu pasal yang ke-9. Dan saya paham tiap kali minggu kedua saudara datang dan mendengarkan khotbah dari eksposisi kitab Amos, saya tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab ini isinya penghakiman, dan mungkin kita berkata, saya ini dari Senin sampai Sabtu sudah sering dihakimi orang lain. Minggu datang ibadah, khotbahnya temanya tentang penghakiman. Saya sadar kitab Amos bukan kitab yang mudah untuk didengarkan. Tapi kalau mau jujur, bagi banyak pengkhotbah, kitab Amos juga termasuk kitab yang paling sulit untuk dikhotbahkan. Seandainya saudara tidak mendengarkan khotbah eksposisi Amos di gereja ini, the chances are, saya tebak ya, saudara mungkin seumur hidup tidak akan mendengarkan khotbah dari kitab Amos. Kalaupun pernah, mungkin cuma sekali, 2 kali saja. Karena kitab ini memang benar-benar kitab yang cukup sulit untuk ditafsirkan dan tidak mudah untuk disampaikan. Karena beritanya selalu sama. Dan hari ini saya akan memutarkan ulang rekaman khotbah saya minggu yang lalu. Bukan begitu caranya ya. Tetap walaupun ada yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda yang akan kita bahas bersama-sama. Tapi izinkan untuk hari ini saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar istilah kedaulatan Allah? Wah, kalau kita mendengar istilah Allah itu berdaulat, amin, saudara-saudara berkata amin gitu. Kira-kira yang ada dalam pikiran saudara apa? Allah yang berdaulat berarti Allah itu hebat. Benar juga ya. Kalau Allah berdaulat, Allah itu hebat. Terus kalau Allah itu hebat, apa yang ada di dalam benak kita seterusnya? Berarti Allah akan membuat mujizat. Berarti Allah akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita gitu. Saya suka dengan beberapa pendeta kalau ngomong dahsyat itu enak banget gitu saudara. Saya tuh gak bisa nirukan gitu. Tuhan kita itu dahsyat gitu. Tuhannya aja T-nya sampai diganti C semuanya gitu. Pada waktu minta tolong bingung gitu. Karena tolong dan colong bunyinya sama. Lumayan ya lucu ya, ada usaha. Apa yang terlintas di benak kita? Biasanya kalau kita bilang Allah itu berdaulat, Allah itu hebat, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dahsyat. Memang tidak sepenuhnya salah, tapi hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda, yaitu ini. Jika Allah berdaulat, maka dia bisa saja akan menjatuhkan hukuman yang hebat apabila kita terus-menerus tidak mau bertobat. Saya ulang sekali lagi.
Jika Allah berdaulat, maka Dia bisa saja akan menjatuhkan hukuman yang hebat apabila kita terus-menerus tidak mau bertobat. Benar. Allah kita itu berdaulat berarti Dia hebat. Kalau Dia hebat, Dia bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Tapi yang dahsyat ini bentuknya tidak selalu mukjizat. Bisa jadi yang dahsyat itu adalah hukumannya atas kita. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Amos pasal 8 ayat 8 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan terbah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Amin. Amin. Jangan bosan dengan kitab Amos, karena Amos selalu memberitakan berita yang sama, yaitu penghakiman. Beritanya selalu tidak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah terbiasa berada dalam keluarga yang toksik, yang omongannya selalu menyakitkan, selalu berbau ancaman, intimidasi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak terlalu banyak masalah ketika membaca kitab Amos gitu kan ya. Karena banyak di sekeliling kita orang-orang yang selalu kalimatnya menghakimi. Tapi saya tahu Amos itu bukan suka menghakimi. Amos itu memberitakan penghakiman. Beda, dia bukan judgmental, tetapi dia memberitakan judgment atas umat Israel. Hari ini kita akan belajar hal yang sama, tetapi seperti kebiasaan Amos, kadang-kala dia membahas di sini, lalu dia pindah ke sini, beberapa bagian diulang, tetapi ada hal-hal baru yang ditambahkan. Lalu begitu dia masuk ke bagian berikutnya, ada beberapa hal yang di sini-sini disinggung lagi di situ, lalu ditambahkan elemen-elemen yang baru. Dan itulah yang kita pelajari sepanjang kitab Amos. Hari ini dari teks yang tadi saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian besar. Yang pertama saya akan menjelaskan dasar hukuman, yaitu kedaulatan Tuhan. Karena Dia Allah yang berdaulat, maka Dia bisa saja mendatangkan hukuman yang hebat. Lalu bagian yang kedua saya akan menerangkan seberapa parahkah keadaan umat Israel, keadaan kita seandainya Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat hebat itu. Jadi ada dua bagian besar dan langsung saja kita membahas bagian besar yang pertama, yaitu dasar hukuman. Dasar hukumannya adalah kedaulatan Tuhan atas alam. Saya bacakan ayat 8 dan 9. Tidakkah akan gemetar bumi? Buminya gemetar karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ini adalah salah satu cara Amos untuk memberitahukan hukuman yang akan menimpa umat Israel. Karena umat Israel kalau kita lihat di ayat-ayat di atasnya, mereka bukan cuma tidak menolong orang miskin, tetapi mereka mengeksploitasi orang-orang miskin. Mereka bukan cuma gagal memberikan bantuan, tetapi mereka benar-benar memanfaatkan orang-orang miskin untuk mencari keuntungan. Maka Tuhan berkata, aku akan selalu mengingat perbuatan itu dan akan menghukumnya. Dan inilah bentuk hukuman yang Tuhan berikan. Nah, Amos menyampaikannya berkaitan dengan fenomena-fenomena alam. Ada 3 fenomena alam yang disebutkan di situ. Fenomena alam yang pertama adalah
gempa bumi. Tadi di situ disebutkan bumi gemetar di hadapannya dan seluruh penduduknya berkabung. Di depan Tuhan yang sedang murka, seluruh bumi akan bergetar ketakutan. Itu ungkapan-ungkapan yang sering keluar di dalam Alkitab. Saudara bisa catat ayat-ayat yang saya tampilkan. Dan yang dimaksud Amos di sini sebetulnya bukan cuma bahasa-bahasa simbolis. Bukan cuma bahasa-bahasa figuratif. Tapi Amos benar-benar bicara secara hurufiah. Bahwa Tuhan nanti akan menghukum bangsa Israel dengan cara mendatangkan gempa bumi yang dahsyat. Dan ternyata ini bukan cuma omong kosong. Karena 2 tahun pelayanan Amos, gempa bumi sudah terjadi. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 1 di sana disebutkan, Amos itu dipanggil Tuhan 2 tahun sebelum gempa bumi terjadi. Berarti pada saat Amos pertama kali melayani Tuhan, memberitakan hukuman, Tuhan itu sudah mendatangkan gempa bumi. Tapi saya yakin bukan gempa bumi di pasal 1 itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini itu nanti akan ada gempa bumi yang lebih besar lagi sebelum bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Asyur. Tetapi gempa bumi yang terjadi di pasal 1 merupakan sebuah penegasan. Ini bisa terjadi loh ya. Dan nanti yang lebih besar akan terjadi lagi. Maksudnya Tuhan begitu. Jadi bukan gempa bumi di pasal 1 yang dimaksud di pasal 8. Tapi gempa bumi di pasal 1 yang sudah terjadi di tahun kedua pelayanan Amos menjadi bukti bahwa Tuhan tidak main-main dan bahwa Tuhan mampu untuk menghukum dengan menggunakan alam. Fenomena alam yang kedua yang dibahas adalah tentang banjir bandang, banjir besar terutama banjir lumpur. Dan ini dikaitkan dengan sungai Nil. Tadi dikatakan sungai Nil itu bisa naik, bisa turun dan seterusnya. Kita perlu memahami fenomena ini menurut budaya kuno. Zaman dulu sungai Nil itu kan adanya di Mesir. Sekarang ya tetap di sana karena nggak ada orang yang memindahkan. Nah sungai Nil itu ada di Mesir dan bagi penduduk Mesir sungai Nil itu segala-galanya. Zaman kuno dulu kalau orang cari tempat yang ideal itu selalu carinya yang dekat sumber air. Nah sumber air itu kan kalau bukan wadi berarti sungai. Semuanya butuh sumber air, tapi persoalannya begini. Sebagaimana satu bangsa butuh, bangsa lain juga butuh. Maka seringkali terjadi peperangan untuk memperebutkan satu tempat itu. Nah, bangsa Mesir sejak dulu mendapatkan keuntungan. Karena di tengah-tengah mereka ada sungai Nil yang sangat besar. Dan bangsa Mesir menganggap sungai Nil sebagai sumber kehidupan. Bagaimana tidak? Sungainya besar, air tersedia di situ terus menerus. Maka ini menjadi kebanggaan bangsa Mesir. Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Tapi jangan lupa, sungai Nil juga menjadi sumber persoalan. Bukan cuma sumber kehidupan, tapi sumber persoalan. Kenapa bisa menjadi sumber persoalan? Kalau musim penghujan, seringkali terjadi banjir bandang yang besar sekali. Dan pada waktu sungai Nil meluap-luap, maka dia akan membawa lumpurnya yang begitu banyak dan akan menghancurkan apa saja yang menghadang jalannya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara punya gambaran ya. Pernah mengalami banjir bandang enggak? Ada yang pernah mengalami banjir sampai misalnya kita terseret berapa meter pernah? Pernah melihat akibatnya? Saya ragu kita pernah. Nah saya pernah melihat akibatnya. Saya belum pernah mengalaminya. Saya dari kota Semarang selalu ada banjir. Tapi itu bukan banjir bandang. Itu banjir yang memang munculnya itu akibat rob dari laut itu. Maka di Semarang itu luar biasa. Barusan saya pelayanan di Semarang cerita dengan keluarga saya. Keluarga saya itu tinggal di satu perumahan. Dia cerita, lucu di perumahan ini. Hujan deras, yang lain banjir, sini enggak. Yang lain surut, sini mulai banjir gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Karena Semarang nggak bisa ditebak banjirnya seperti apa. Nah saya tidak mau cerita tentang kota Semarang, tapi saya cerita tahun lalu saya pergi ke Kupang. Dan kita dengar Kupang dilanda oleh banjir lumpur yang sangat besar sekali. Saya dengan beberapa tim dari STT Amadius, kami membagikan sembako, ribuan sembako kepada masyarakat di Kupang, di Rote dan sebagainya. Saya datang sendiri. Pada waktu saya mengunjungi tempat-tempat itu, saya baru tahu betapa hebatnya banjir lumpur yang sangat besar itu. Saya datang di satu tempat, itu ada kemah,
Dan di kemah itu dihuni oleh puluhan kakak, puluhan keluarga. Cuma pakai terpal saja. Lalu saya diajak oleh masyarakat di situ melihat akibat dari lumpur itu. Dan saya cukup kaget karena awalnya saya tidak membayangkan seburuk itu. Atap rumah yang dari kayu, rumahnya dari kayu, atapnya itu sudah ditanah semuanya. Dan ada satu rumah yang terbuat dari tembok bata ringan, ternyata dindingnya yang lantai 1. Semuanya jebol, tinggal pilarnya aja. Dan orang-orang itu menyelamatkan diri di bagian yang paling atas. Saya pindah satu tempat lagi, ada seorang bapak cerita, dulu saya punya peternakan di sini. Ini kandang lembu saya. Saya dulu punya sekian banyak lembu. Mana Pak? Di sebelah situ. Saya lihatnya, nggak ada bekasnya sama sekali. Itu kalau banjir lumpur sudah melanda, itu berarti masalah yang berat. Nah, Amos berkata begini, kalau Tuhan menghukum umat Israel, Tuhan itu bisa memakai apa saja di dalam tangannya. Termasuk sama seperti Tuhan mengatur naik turunnya sungai Nil, Tuhan juga bisa mendatangkan banjir lumpur dari mana saja untuk menghukum umatnya. Gempa bumi, banjir lumpur. Tapi bukan cuma itu, ada satu lagi, yaitu gerhana matahari. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat siang menjadi malam. Tidak akan ada terang di siang hari bolong. Hari penghakiman Tuhan memang seringkali membawa kegelapan. Amos sudah bicara itu di pasal yang kelima. Tapi saya ingin kita memahaminya dari cara berpikir masyarakat kuno. Masyarakat kuno melihat kegelapan dengan kita melihat kegelapan itu berbeda. Saya tahu kita tidak suka kegelapan. Ada di sini yang suka gelap? Kalau pakaian warna gelap memang banyak yang suka ya, termasuk saya. Tapi saya tanya, ruangan tempat yang gelap kita pasti tidak suka. Tapi ada orang yang bukan cuma tidak suka, tapi takut dengan kegelapan. Ada di sini yang takut dengan kegelapan? Beberapa ya, kelihatan dari wajahnya gitu. Yang saya tanya langsung tunduk, nah itu berarti yang takut terhadap kegelapan. Itu sama seperti kalau guru, nah kita ngerjakan latihan ya gitu. Nanti saya tunjuk siapa yang akan maju gitu kan ya. Yang langsung nunduk kepala gini, mesti ayo kamu maju gitu. Makanya saya sudah tahu tekniknya. Pada waktu guru bilang siapa ya yang akan maju gitu kan. Saya langsung angkat tangan, saya bu, jangan. Yang lain. Karena kalau nunduk malah saya yang ditunjuk. Ya itu tekniknya, dicoba aja. Semoga yang angkat tangan cuma satu orang. Sehingga dia yang disuruh maju. Karena satu orang. Jadi jangan memulai ngangkat tangan dulu. Lihat temennya ngangkat tangan gak? Temennya angkat tangan harus ngangkat tangan gitu. Supaya nanti yang gak ngangkat tangan yang disuruh maju. Ya, saya sungkan nih ada edukator di sini ya. Nanti saya mengajarkan hal-hal yang buruk. Oke, jadi begini. Kita ini melihat kegelapan dengan cara yang berbeda dengan masyarakat kuno dulu melihat kegelapan. Saya misalnya tidak suka gelap. Tetapi saya tidak takut dengan kegelapan. Tapi masyarakat kuno hampir semuanya takut dengan kegelapan. Saya ini tidak takut. Saya masih ingat pada waktu pelatihan pengurus OSIS SMA. Kan biasa diuji nyalinya pergi ke hutan kan gitu. Lalu salah satu tugasnya adalah disuruh mencari batu nisan di kuburan itu. Dengan nama Ali. Saya masih ingat namanya itu. Lalu saya pergi, saya cari satu persatu gitu kan. Gak ada yang namanya Ali. Lalu saya datang, semuanya dikumpulkan kan. Sudah selesai dikumpulkan, guru saya tanya, siapa yang sudah menemukan Ali dan posisinya di mana? Teman-teman saya beberapa ngangkat tangan. Saya Pak sudah nemukan Pak gitu. Saya bilang ngarang bebas ini mas, ngarang bebas. Mesti dia tidak nyari semuanya ini. Pasti dia nggak nyari. Karena apa? Karena ternyata tidak ada nama Ali di kuburan itu. Saya tahu karena saya cari semuanya, nggak ada. Yang tidak cari akan berkata ada Ali. Dipikirnya tidak akan disuruh cari. Begitu bohong, disuruh tinggal di sana beberapa jam malahan. Orang-orang yang takut kegelapan, modelnya seperti itu. Tapi orang zaman kuno dulu, hampir semuanya takut kejahatan, kegelapan. Saya kasih contoh ya. Misalnya penduduk Mesir, itu menyembah dewa matahari yang diberi nama Dewa Ra. Dan tiap sore mereka berkata begini, ya Dewa Ra janganlah tinggalkan kami. Dan kalaupun engkau harus meninggalkan kami, jangan lupa besok untuk kembali. Itu memang doanya mereka. Sore-sore mereka berdoa begitu karena mereka sangat takut dengan kegelapan. Nah di sini digambarkan kegelapan itu terjadi bukan malam hari tetapi siang hari. Berarti the whole day mereka itu akan mengalami kegelapan, mereka akan mengalami ketakutan.
Tiga fenomena alam ini memberitahukan kita betapa dahsyatnya ketakutan yang akan ditimpakan kepada bangsa Israel. Ada gempa bumi, ada banjir bandang disertai dengan lumpur, dan ada gerhana matahari. Mungkin kita yang terbiasa hidup di zaman yang modern atau zaman yang sekarang ini, di mana sains berkembang begitu rupa, mungkin kita sulit untuk mengapresiasi pandangan Amos di sini. Mungkin kita berkata gempa bumi itu bukan hukuman dari Tuhan. Gempa bumi itu bisa dijelaskan secara ilmiah karena kerak-kerak bumi bergesekan dan seterusnya. Banjir lumpur itu terjadi bukan hukuman Tuhan. Itu terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi di satu dataran yang tinggi lalu turun ke dataran yang bawah. Gerhana matahari itu bukan hukuman dari Tuhan karena itu hanya masalah posisi saja. Posisi antara matahari, bumi terhalang oleh yang lain sehingga bumi mengalami gerhana. Mungkin kita mencoba menjelaskan itu secara ilmiah. Dan itu memang benar. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kita harus berhati-hati di sini. Penjelasan ilmiah seharusnya tidak menabrak penjelasan teologis. Begitu pula sebaliknya. Penjelasan teologis tidak seharusnya menabrak penjelasan yang ilmiah. Dengan kata lain, jangan sampai kita menabrakkan dua hal yang sebetulnya tidak masalah. Contoh misalnya, mengapa air di atas kompor bisa mendidih? Mengapa air di atas kompor saya bisa mendidih? Penjelasan ilmiahnya adalah karena ada panas. Sehingga cairan itu, yaitu H2O, mencapai titik didih. Itu penjelasan ilmiah. Tapi ada penjelasan lain. Mengapa air di atas kompor saya mendidih? Karena saya mau membuat kopi. Apakah bertentangan? Tidak. Apakah beda? Beda. Tapi bukan berarti dipertentangkan. Saya yakin kalau kitab suci ditafsirkan dengan benar, alam semesta ditafsirkan dengan benar, hasilnya tidak mungkin bertabrakan. Kenapa? Penciptanya sama, sumbernya adalah sama. Jadi jangan sampai kita memikirkan apa yang dikatakan Amos ini, gara-gara dia nggak tahu ilmu, gara-gara dia nggak tahu sains, gara-gara zaman dulu pengetahuannya belum berkembang, makanya Amos berpikir itu dari Tuhan. Padahal bukan. Saya ingin kita semua paham bahwa Allah bekerja menggunakan hukum alam, kadangkala melampaui hukum alam. Jadi Allah tidak selalu bekerja melampaui hukum alam. Kadangkala dia menggunakan hukum alam. Dan itu pun kita bisa mengatakan itu dari Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu dapat pertanyaan dari dua orang yang berbeda tapi mirip. Di tahun ini ya, dua orang tanya begini, Pak, apakah bekerja itu melanggar firman Tuhan? Loh, kenapa kamu tanya gitu? Apakah orang ini punya pikiran pintar tanpa belajar, kaya tanpa bekerja gitu? Ternyata dia diberitahu temannya yang Kristen. Temannya Kristen ngomong gini, kalau kamu kerja berarti kamu kurang beriman. Kenapa? Coba baca itu Matius pasal 6. Burung yang tidak bekerja, burung di udara yang tidak bekerja diberi makan. Bunga bakung yang tidak memintal diberi pakaian. Tuhan pelihara kita. Jadi kalau kita kerja berarti kita itu enggak beriman. Burung di udara diberi makan Tuhan. Kemudian saya jelaskan. Maksudnya diberi makan Tuhan apa? Burungnya tinggal buka mulut gini. Terus Tuhan kasih makan gitu. Ya enggak lah. Ya tetap dia harus cari makan. Bener enggak sih? Ya tetap dia harus cari makan lah. Bunga bakung misalnya tetap butuh akarnya itu. Nyerap air, nyerap nutrisi di dalam air dan seterusnya. Ya coba itu ditaruh, digantung begitu aja di tengah ruangan. Ya enggak jadi apa-apalah. Ada beberapa orang Kristen tuh cara pikirnya tuh menurut saya ya terlalu naif gitu. Terlalu anti sains. Tapi ada juga orang Kristen yang terjebak pada saintisme. Saintisme itu berkata pokoknya semua ukuran adalah dari sains. Kalau tidak diukur dari sains berarti salah. Nah hari ini kita belajar bahwa fenomena alam itu bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan melakukannya dengan menggunakan hukum alam. Iya. Kadangkala Tuhan melampaui hukum alam. Iya, terserah Tuhan. Yang penting Tuhan yang berdaulat menggunakan alam semesta menjadi alat di dalam tangannya. Nah kalau Tuhan melakukan itu, seberapa parahkah keadaan bangsa Israel? Ini dia, keseriusan hukuman dari Tuhan di ayat 10 sampai 14. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tanda-tanda alam tadi hanyalah petunjuk awal bahwa Allah sedang menjatuhkan hukuman. Bahaya yang lebih besar segera datang.
Jadi apa yang disampaikan tadi, masalah fenomena-fenomena alam, itu merupakan petunjuk-petunjuk awal, bukti-bukti awal, hukuman-hukuman awal yang nanti akan mengarah kepada satu hukuman besar, yaitu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bangsa Israel akan diporak-porandakan oleh bangsa Asyur, akan dibuang ke berbagai penjuru dunia oleh bangsa Asyur. Dan bagaimana susahnya mereka? Bagaimana keadaan mereka? Mari kita lihat. Ada 3 poin yang menggambarkan betapa hebatnya hukuman Tuhan, akibat hukuman itu atas bangsa Israel. Pertama adalah ratapan yang hebat. Ayat 10 saya bacakan. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Di sini dikatakan aku akan mengubah. Dan yang diubah itu kebalikannya ya. Perayaan menjadi perkabungan. Nyanyian menjadi ratapan. Tuhan itu mengubah. Garis bawahi kata mengubah di sini. Salah satu hukuman Tuhan yang berat itu bukan Tuhan mengambil, tapi Tuhan mengubah. Mengubah menjadi kebalikannya. Atau kalau dalam bahasa saya begini. Hukuman dari Tuhan seringkali berupa pembalikan keadaan. Apa yang dibanggakan akan dihancurkan. Apa yang membawa kesenangan akan dibalikkan menjadi sumber kesedihan. Tuhan tidak berkata begini, nanti aku akan membuat perayaan-perayaanmu berhenti, titik. Tidak. Tuhan tidak berkata begini, nanti aku akan menghentikan nyanyian-nyanyianmu. Tidak. Kalau cuma segitu sih masih lumayan. Tapi Tuhan mengubah, membalikkan. Perayaanmu jadi perkabungan, nyanyianmu jadi ratapan. Kadang-kala kan kita sudah merasa sesak ketika dihukum Tuhan. Apa yang kita kasihi diambil. Apa yang kita banggakan diambil. Kita merasa sudah sedemikian susah. Tapi Tuhan seringkali bukan cuma mengambil, tapi Tuhan membalikkan keadaan kita. Dan kalau saudara benar-benar merenungkan ini, seharusnya saudara gemetar sih. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu saya mengalami masalah di mata saya. Dan banyak orang tanya kepada saya, bagaimana saya menyikapi masalah mata. Dulu saya punya masalah kaki. Saya kan dulu suka main futsal, main apa, berapa kali saya naik kursi roda, pakai tongkat. Enggak ada yang tanya bagaimana saya menyikapi kaki saya. Tapi pada waktu masalah mata, banyak orang tanya. Dan saya tahu kenapa mereka tanya. Karena mereka tahu mata itu sangat penting bagi saya. Bahkan ada orang yang berkata, mereka cuma butuh 2 organ saya saja. Mata dan mulut. Mata untuk membaca, mulut untuk menyampaikan apa yang saya baca. Jadi saya merasa yang lain-lain gak ada gunanya dalam hidup saya. Bukan ya. Saya menyadari bahwa memang itu adalah bagian yang terpenting di dalam hidup saya. Saya sempat merenungkan bagaimana seandainya saya kehilangan penglihatan saya. Karena yang satu ini sampai sekarang pun itu karena ya wajarlah operasi memang seperti semacam itu. Saya sudah tanya banyak orang yang operasinya sukses di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu akibatnya itu gak bisa pulih total. Jadi kalau melihat huruf kecil, huruf yang ukurannya kecil, itu dia bisa agak meletot gitu. Tapi saya terbantu dengan mata satunya. Sehingga kalau saya baca, saya itu selalu melihat dari mata yang sebelah sini. Tapi kalau saya tutup gini, saya bisa melihat, tapi saya nggak bisa baca tulisan yang kecil. Nah, saya sempat membayangkan, bagaimana seandainya 2 mata saya seperti itu. Saya coba membayangkan, awalnya saya mengalami ketakutan gitu. Wah, kalau dua-duanya nggak bisa baca bagaimana ya? Masa saya bayar orang untuk baca? Akhirnya saya berdamai dengan Tuhan. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, ya kalau memang suatu ketika harus mengalami begitu, ya terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi jujur ya, tidak mudah. Membayangkannya loh, tidak mudah. Belum mengalami loh ya. Membayangkan aja, tidak mudah. Itu kalau cuma diambil. Bagaimana kalau Tuhan membalikkan keadaan kita? Makanya kita perlu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan cepat-cepat bertobat.
Sebab kalau tidak, Tuhan bukan cuma mengambil, tetapi membalikkan keadaan kita. Jadi apa yang kita banggakan, itu bisa menjadi sumber penderitaan kita, sumber kehinaan kita. Saya pernah tahu ada orang tua yang membanggakan anaknya luar biasa, sampai pada taraf memberhalakan anaknya luar biasa. Tapi dia sangat bangga dengan anaknya. Suatu ketika terjadi masalah dengan anaknya. Anaknya bukan cuma berubah, tapi berubah total. Dulu dia menjadi sumber kebanggaan keluarga. Sekarang menjadi sumber aib untuk keluarga. Sampai ada orang tua berkata, kalau tahu anakku akan begitu, sebetulnya kalau boleh milih, aku gak punya anak. Sampai muncul kalimat putus asa semacam itu. Itu kalau Tuhan sudah membalikkan begitu rupa. Kesedihannya seperti apa digambarkan seperti ratapan kehilangan anak tunggal. Dan ini pedih sekali sih. Anak dalam masyarakat kuno adalah segala-galanya. Kelestarian nama keluarga, anak. Kehormatan keluarga di tangan anak. Kelangsungan harta di tangan anak. Jaminan hari tua orang tua, anak. Semuanya itu diteruskan oleh anak. Kehilangan anak tunggal berarti kehilangan segala-galanya. Masa depan seolah tidak ada. Saudara, jangankan kehilangan anak tunggal. Kehilangan anak. Itu menjadi momen yang paling menyedihkan. Saya nggak bisa paham ketika seseorang kehilangan anak. Mama saya harus melihat anak-anaknya 3 meninggal dunia. Harus melihat suaminya meninggal dunia. Dan saya bisa melihat hatinya hancur setiap kali dia menyaksikan suami atau anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan orang yang mengalami keguguran beberapa kali. Bahkan dia belum melihat anaknya. Tapi kepedihannya begitu rupa, saudara. Jadi kita jangan pernah meremehkan orang yang kehilangan anak. Karena kita nggak pernah paham perasaan mereka. Apalagi kalau dia sudah punya anak satu-satunya lalu meninggal. Tahun lalu ada satu orang cerita kepada saya. Pasangan suami istri yang sudah sangat tua. Dia punya 1 anak, ya usianya sekitar 40-an. Selama ini jadi tulang punggung keluarga. Karena kedua orang tua sudah tua. Ternyata kena COVID-19 yang Delta. Dan meninggal dunia. Waktu 2 orang ini cerita kepada saya, mereka nangis. Dan saya sampai ngomong, Pak, Bu, kalau tidak kuat cerita nggak apa-apa. Kita doa saja ya. Tapi dia nangis, diem, cerita lagi. Saya nggak pernah bisa paham kehilangan itu. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang yang dikasihi kemarin pada saat terjadi COVID-19. Saya nggak bisa paham karena saya tahu kehilangan itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kehilangan seorang anak tunggal. Dan itulah yang akan Tuhan lakukan. Itulah keadaannya ketika Tuhan menjatuhkan hukuman. Ratapannya begitu hebat sama seperti ratapan orang yang kehilangan anak tunggal. Yang kedua, saudara, selain ratapan yang hebat, akan terjadi ini. Tidak ada pimpinan Tuhan. Ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara, ketika Tuhan mulai menjatuhkan hukuman demi hukuman, bangsa Israel merasa susah. Mereka merasa keadaannya tambah lama tambah terpuruk. Lalu seperti biasa mereka mulai mencari Tuhan, kan? Bukankah itu pengalaman saya dan saudara? Ketika semua berjalan baik-baik saja, kita merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Ketika mulai masalah demi masalah datang, kita mulai ingat Allah. Begitu pula yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Mereka mulai menghadapi hukuman-hukuman dari Tuhan. Keadaan mereka mulai bertambah buruk. Lalu mereka mencoba untuk mencari Tuhan. Ketika mereka mencari pimpinan Tuhan, mencari firman Allah, mereka tidak menemukan. Padahal mereka sudah mencari dengan serius. Mereka sudah cari dari laut ke laut. Berarti dari laut mati sampai laut Mediteranian. Mereka cari dari segala penjuru. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Kasih karunia pada dirinya sendiri memang sempurna.
Tetapi bukan berarti tidak ada batasnya. Kasih karunia Allah pada dirinya sendiri memang sempurna, cukup untuk semua orang yang pernah ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti kasih sempurna itu, kasih karunia yang sempurna itu akan selalu ada untuk saya dan saudara. Ada waktunya ketika Tuhan berkata enough is enough. Ada waktunya ketika Tuhan berkata cukup. Aku tidak akan memberikan kasih karuniaku lagi kepadamu. Makanya kepada anak-anak muda saya sering kali berkata begini. Berilah hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan selagi muda. Jangan bilang nanti saja kalau tua. Karena dengarkan saya baik-baik. Saudara tidak bisa yakin saudara sempat tua. Dan kalaupun saudara sempat tua, belum tentu saudara yakin masih dapat kesempatan yang kedua. Jangan sok yakin sempat tua. Kalaupun sempat tua, jangan sok yakin masih punya kesempatan yang kedua. Kalau hari ini saudara hidup di dalam dosa dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara merasa tergelitik hatinya, jangan tunda, jangan bilang begini, nanti ajalah kalau sudah keadaan lebih baik. Nanti sajalah kalau bisnisku lebih mapan. Nanti sajalah kalau aku sudah tua. Karena belum tentu ada kesempatan yang kedua. Dan di sini dikatakan aku akan mengirimkan kelaparan jenis itu. Tuhan berkata di ayat 11, aku akan mengirimkan kelaparan terhadap firman Tuhan ini. Maksudnya itu bukan bangsa Israel tiba-tiba hatinya dijamah Tuhan, lalu mencari Tuhan. Bukan. Maksudnya Tuhan mengirimkan itu tidak selalu langsung gitu loh saudara. Tidak selalu, sama seperti gempa bumi ya Tuhan kerjakan melalui hukum alam. Banjir bandang ya Tuhan lakukan melalui fenomena alam yang lain dan seterusnya. Tuhan itu membuat kelaparan ini terjadi akibat dari hukuman-hukuman tadi. Ketika tidak ada jalan, manusia mulai mencari Tuhan. Benar atau betul? Berapa banyak orang tiba-tiba dekat dengan Tuhan selama COVID-19? Berapa banyak di antara kita yang mengalami kedekatan dengan Tuhan di tanggal tua? Ketika nggak ada yang dimakan, baru kita ingat untuk berdoa. Tuhan berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau seandainya ada makanan terus menerus di kulkas kita, apakah kita berdoa semacam itu? Tidak. Karena lupa berdoa pun tetap makan kok. Kita berpikir kita tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Makanya ketika Tuhan menghukum kita, mendisiplin kita, mulai keadaan kita tambah parah, kita mulai mencari Allah dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan sudah terlanjur menghukum, lama kita tidak mau bertobat dan Tuhan sudah hukum kita, nanti pada saat kita mulai sadar dan mau berbalik, Tuhan akan berkata begini, I'm so sorry. Hukuman tetap jalan. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya penting bagi kita bertobat secepatnya. Ratapan yang hebat akan Tuhan datangkan atas kita dengan keadaan yang begitu parah dan juga tidak ada pimpinan Tuhan. Yang terakhir saudara, keadaan bangsa Israel adalah ini, mengalami kekecewaan yang besar. Saya bacakan ayat 13 dan 14. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Mereka itu akan rebah. Yang rebah ini siapa? Anak-anak dara yang cantik. Jangan saudara berpikir, wah puji Tuhan ada keterangannya yang cantik. Saya kan enggak. Taruna-taruna akan rebah. Puji Tuhan, saya sudah terlanjur tua, jadi tidak termasuk di situ. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah begini. Anak-anak dara yang cantik, taruna-taruna yang gagah ini adalah perwakilan anggota masyarakat yang paling kuat. Itu berada pada prime time hidup mereka. Berada pada masa-masa keemasannya mereka. Itu pun mereka akan rebah. Dan bukan cuma rebah ya. Pada waktu mereka rebah, mereka itu mencari dewa-dewanya mereka yang dulu disembah di Berseba, di Samaria, di Dan. Jadi mereka terjebak pada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Karena mereka mencari Tuhan, nggak ketemu. Anugerah Tuhan sudah selesai dengan mereka. Lalu mereka berpikir balik lagi lah ke dewa-dewanya mereka. Dan Tuhan berkata begini, kamu rebah, lalu cari dewa-dewamu yang lama. Tuhan tambahkan lagi,
kamu rebah dan tidak akan bangkit lagi. Dan ini memberitahukan kita satu hal yang penting, saudara. Bahwa penderitaan sebagai hukuman kadangkala tidak cukup membawa seseorang kepada pertobatan. Yang mengalami kehancuran belum tentu mencari jalan keluar yang benar. Belum tentu. Saya sudah melihat beberapa kali orang dihajar oleh Tuhan begitu rupa. Hancur, berantakan. Tapi tetap saja dia tidak mau mencari Tuhan. Sungguh. Saya sudah melihat beberapa kasus keadaannya seharusnya cukuplah bagi dia untuk sadar. Tapi dia nggak mau sadar. Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan seterusnya. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi kadangkala penderitaan saja itu tidak cukup bagi seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Berapa kali coba kita ini mau berubah kalau sudah kena masalah? Salah satu anak saya dulu pada waktu kecil-kecil, anak saya itu kan saya beri kesempatan untuk cari tahu sesuatu. Kadangkala mereka itu keterlaluan kepengen tahunya. Tapi saya sudah kasih tahu konsekuensinya. Anak saya pernah yang satu ngomong gini, kan dia di dapur, diomongin, jangan di dapur, nanti panas. Apanya yang panas? Ini loh pancinya ini panas. Anak saya bilang, masa? Terus saya bilang, ini panas, serius, ini panas. Tapi kalau kamu mau coba silakan. Tapi harus cepet ya. Terus dia mulai gini, panas. Ternyata panas ya. Ya benar, Papa sudah bilang. Tapi kamu mau coba ya silakan. Terus anak saya kepengen nyoba dry ice dulu, dry ice. Itu jangan dicoba ya. Anak saya itu mau coba gini, pegang. Nempel ngawur aja, nempel. Itu kita harus nyiapin solusinya. Kalau enggak dia akan gini terus loh saudara. Iya kalau dia gini lumayan ya kan. Kalau posisinya gini susah saudara gitu kan. Gitu. Tapi ya saya ngomongin ini bahaya. Dia mau coba ya sudah saya pikirkan solusinya supaya tidak membahayakan dia. Kadangkala kita itu kepengin tahu sesuatu. Lalu dapat akibatnya yang buruk. Tapi kadangkala ya, walaupun sudah dapat akibat yang buruk, ternyata tidak cukup loh bagi seseorang untuk bertobat. Sungguh. Ada orang yang dulu saya pernah kenal di pelayanan. Dia menggunakan uang dengan cara yang tidak jujur. Dia itu menangani keuangan dan pembukuan. Tidak jujur. Uangnya dipakai dia untuk beli pakaian untuk kebutuhannya yang lain. Sudah ketahuan. Diberi kesempatan lagi. Kali ini diberi teman. Jadi dia nangani pembukuan, orangnya nangani keuangannya. Tetap aja setelah setahun dia melakukan kesalahan yang sama. Beberapa orang memang tegar tengkuk. Beberapa orang dihajar habis-habisan. Tetap saja tidak mau bertobat. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tuh mencari Tuhan, tapi sebetulnya nggak mencari Tuhan. Makanya tadi kan kita bingung. Loh kenapa Tuhan nggak mau dicari sih? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang? Kenapa Tuhan nggak mau dicari? Jawabannya jelas dari ayat 13 dan 14 ini. Yaitu apa? Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka itu mencari pertolongan, bukan mencari Tuhan. Makanya ketika mereka mencari Tuhan dalam tanda kutip, dan Tuhan tidak mau ditemui, mereka pakai cara apapun yang penting dapat pertolongan. Termasuk apa? CLBK tadi. Balik ke tempat-tempat ibadah mereka yang lama. Lalu mereka mengambil sumpah, bahkan mereka melakukan lebih dari sebelumnya. Mengambil sumpah itu berarti memberikan loyalitas, membuat komitmen yang baru kepada dewa-dewa itu. Ternyata mereka bukan mencari Tuhan. Mereka mencari pertolongan dari Tuhan. Manusia seringkali lebih mencari pertolongan daripada perjumpaan personal dengan Tuhan. Tuhan hanya dijadikan alat, bukan tujuan ultimat. Dan itulah yang terjadi dengan banyak orang Kristen. Mengapa rajin ibadah? Supaya dapat berkat. Mengapa setia di dalam pelayanan? Supaya berhasil. Saya pernah mendengar nasihat dari satu hamba Tuhan senior. Dulu saya sangat menghormati beliau. Kemudian saya berjumpa pribadi dengan beliau dan beliau memberikan nasihat ini kepada saya. Yakob, kamu dalam pelayanan harus setia. Susah payah, kamu harus setia. Saya jawab, ya Om, terima kasih nasihatnya. Lalu dia tambahkan, kamu lihat Om itu dulu susah setengah mati. Pelayanan kemana-mana cuma naik sepeda ontel.
Tapi kamu lihat sekarang hasilnya. Om sudah punya CR-V, sudah punya Innova, sudah punya beberapa rumah. Kamu harus siap menderita dalam pelayanan supaya Tuhan memberkati hidupmu nanti. Langsung respek saya hilang sama sekali. Dalam hati saya berkata, panggilanku tidak semurah itu. Kalau saya ingin jadi kaya, saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Panggilan saya tidak serendah itu. Saya berdoa, Tuhan jaga hati saya. Supaya ketika saya melayani, saya tidak memanfaatkan Tuhan. Kalau saya melayani supaya saya diberkati, saya memanfaatkan Tuhan. Kalau saudara setia ibadah supaya saudara sukses, saudara memanfaatkan Tuhan. Kalau saudara rajin memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, supaya saudara dihindarkan dari hukuman. Sebab mungkin saudara pernah lupa memberikan persepuluhan dan tokonya kebakaran. Lalu saudara berpikir, daripada kebakaran rugi sekian, lebih baik ngasih persepuluhan, ruginya cuma sekian. Jadi ketika saudara memberikan persepuluhan, saudara sedang memperalat Tuhan. Saudara itu sedang membayar Tuhan sebagai satpam. Kasih persepuluhan tapi Tuhan janji ya, jaga toko saya. Jangan sampai kebakaran lagi ya. Bukankah banyak orang Kristen memanipulasi Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai alat, bukan sebagai tujuan ultimat. Kalau saudara begini terus, maka Tuhan suatu ketika akan menghajar saudara. Dan Tuhan berkata cukup. Keadaan saudara akan porak-poranda. Dan saudara tidak ada kembali lagi menemukan Tuhan. Tapi kalau hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dan saudara tergelitik. Maka saya yakin ada harapan untuk saudara. Kalau hari ini saudara mendengarkan khotbah ini dan saudara berada dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang hancur. Saudara sudah meratap seperti kehilangan anak tunggal. Keadaan saudara begitu tidak bisa dijelaskan. Benar-benar susah. Seperti orang kehilangan anak tunggal. Saya yakin ada harapan untuk kita. Kenapa? Karena Bapa di surga juga pernah kehilangan anaknya yang tunggal. Teriakan Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Teriakan yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Merupakan bukti bahwa Allah bukan hanya memahami karena mengetahui. Tetapi karena mengalaminya sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Allah sudah menyediakan solusi. Apakah sekarang keadaanmu begitu parah terpuruk. Tidak ada harapan. Kesedihanmu sama seperti kesedihan orang yang ditinggalkan anak yang tunggal. Maka Bapa di surga tahu dan paham keadaanmu. Karena dia sudah merengkuh rasa sakit itu. Dia sudah merengkuh kehilangan itu. Dia sudah meratap untuk kita. Yesus Kristus menggantikan ratapan kita di atas kayu salib ketika dia berteriak Eli, Eli, lama sabachthani. Dia mengambil ratapan kita. Supaya kita mengadakan perayaan di dalam dia. Supaya kita bisa berkata Kristus cukup bagiku. Kristus segala-galanya bagiku. Kristus harta satu-satunya bagiku. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita mau bertobat mendengarkan tegurannya hari ini. Mari saya dan saudara datang kepada Tuhan menyambut firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengoreksi hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari biarkan Roh Kudus berbicara dengan kuat melalui firman-Nya hari ini, saat ini juga. Kalau ada dosa tertentu yang kita masih pegang, kita nggak mau tinggalkan. Bahkan kita melakukan pembenaran-pembenaran atas dosa itu. Teguran sudah disampaikan berkali-kali dan saudara tetap tegar tengkuk melakukannya. Tapi hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini dan Roh Kudus mengerjakan hatimu. Mari datang kepada Tuhan. Lempar semua dosamu di depan kayu salib Kristus. Karena di situ disediakan pengampunan yang melimpah. Mari bawa semua kegagalan kita, keterpurukan kita di dalam kubur yang kosong. Karena di sana ada harapan. Di sana kuasa Allah yang besar dinyatakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama akan membangkitkan kita dari keadaan kita sekarang ini. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, Tuhan akan mampu untuk membalikkan keadaan kita. Kita melihat anugerah-Nya yang besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu. Umat-Mu yang mendengarkan firman maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sama-sama orang yang berdosa. Sama-sama gagal mendengarkan pimpinan Tuhan, mendengarkan teguran dari Tuhan. Kami datang berlutut di depan salib Kristus. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami kurang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, kalau kami terlalu sibuk dengan urusan keduniawian kami, ampuni kami. Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni kami. Dan Roh Kudus beri kekuatan kepada kami, supaya kami bisa terus-menerus setia sampai pada akhirnya. Bukan oleh kekuatan kami, karena kami lemah, tapi oleh kekuatan Kristus. Biarlah di tengah kelemahan kami, Injil, kuasa Injil yang besar dinyatakan secara transparan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang dan bertobat. Amin. Tuhan memberkati kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite, dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara online, juga dapat memberikan persembahan melalui rekening yang telah tertera di layar, baik melalui transfer maupun scan QRIS. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silakan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Puji Tuhan, 26 anak TK SD Exodus Sorong sudah mendapatkan orang tua asuh. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program ini. Kiranya Tuhan memberkati. Buat adik-adik sekolah minggu usia SD, yuk join di kelas paduan suara. Daftarkan diri sekarang di link yang ada atau hubungi Kak Vena. Yuk kita berlatih bersama untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Untuk berdiri bersama-sama, kita akan menyerahkan persembahan kita dan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan lebih dulu kami terima dari Tuhan. Bersyukur untuk kemauan dan kemampuan yang Tuhan beri bagi kami. Bersyukur untuk kekuatan dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami berdoa kiranya materi, harta yang tidak sesungguhnya ini, yang bersifat sementara ini, bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal, bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu kami berdoa, berilah hikmat dan tanggung jawab kepada semua pengurus yang mengelolanya, supaya mereka berhati-hati dengan setiap rupiah yang sudah dikumpulkan. Kiranya setiap keputusan mereka berkaitan dengan finansial berkenan di hadapan Tuhan dan efektif menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami juga ingin berdoa untuk program pemerintah bulan imunisasi anak nasional. Kami menyerahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengetahui statistik cukup besar orang tua yang kurang peduli dengan imunisasi anak-anak mereka. Ini terjadi bukan cuma di pedesaan dan di pedalaman, tapi juga terjadi di beberapa kota. Kami berdoa kiranya melalui program ini banyak orang tua yang kembali diingatkan tentang pentingnya untuk memberikan imunisasi bagi anak-anak mereka.
Kami sungguh berdoa, kiranya semua program sosialisasi Tuhan berkati. Kiranya semua program untuk distribusi, untuk pelaksanaannya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya program ini benar-benar berhasil, sehingga semakin banyak, bahkan hampir semua, dan kalau boleh kami meminta semua anak di Indonesia mendapatkan imunisasi, supaya mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik, bisa menikmati masa depan yang lebih baik. Kami sungguh berdoa, kiranya Tuhan menolong program ini ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk para hamba Tuhan, secara khusus mereka yang melayani di pedalaman dan di pedesaan. Mereka yang bergumul dengan tekanan-tekanan sosial yang ada, Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan. Mereka yang bergumul secara finansial, kiranya Tuhan juga membuka jalan. Kiranya Tuhan memberi mereka penghiburan, kekuatan, pengharapan terus menerus di tengah situasi apapun. Kami berdoa mampukan mereka untuk setia di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga menyadarkan gereja-gereja orang-orang Kristen yang ada di kota besar, yang dilimpahi Tuhan dengan berkat Tuhan. Supaya kami hidup bukan cuma hidup untuk diri kami, hidup untuk gereja kami, tetapi juga kami peduli dengan gereja-gereja lain, dengan para misionaris, dengan para hamba Tuhan yang berkekurangan. Tuhan tolong celikkan mata kami untuk melihat di lapangan sehingga muncul belas kasihan. Gerakkan hati kami supaya kami bermurah hati membagi apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita juga akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memberikan segala kemuliaan pujian kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu sekali lagi kepada Tuhan. Engkau sudah diperlengkapi di tempat ini. Tiba saatnya engkau kembali ke dunia dan menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru sekali, dua kali hadir dan belum sempat diperkenalkan? Kalau bagi saya sih wajahnya semuanya familiar, tapi apakah mungkin ada yang baru sekali belum diperkenalkan satu dua kali? Apakah berkenan untuk mengangkat tangan? Ya. Kalau menurut saya sih nggak ada yang baru sih. Maksudnya saya sudah pernah lihat, maksudnya begitu. Sudah pernah